Ya. Dalam proses orang belajar, saya bikin YouTube-nya, saya bagi. Ada kesadaran tubuh, ada kesadaran ego, ada kesadaran pikiran, ada kesadaran ruh, dan ada kesadaran Tuhan. Nah, kenapa saya bagi demikian? Karena bahkan kadang-kadang orang sudah mencari kesadaran ruh, sementara dia belum menyadari mana ego, mana tubuhnya, mana pikirannya, gitu. Kayak tadi itu. Yang pingin makan ini tubuh apa pikiran, gitu. Karena kalau tubuh pingin makan, yang dia pingin makan itu apa saja. Nggak penting rasa apa, gitu. Tapi pikiran yang kadang-kadang, oh kayaknya saya bisa beli lebih mahal, ngapain makan yang ini, gitu. Itu pikiran. Atau ego, lain lagi itu. Wah, ini kita harus makan di tempat yang lebih mahal ya, supaya kita punya harga diri. Itu ego. Nah, artinya kita harus menyadari itu. Ini datang dari mana? Yang sakit tubuh kita, apa ego kita yang sakit, apa pikiran kita, apa memang ruh kita yang sakit. Nah, kan kadang-kadang contoh nih. Kadang kita merasa tersakiti oleh orang lain. Kalau kita gunakan kesadaran pikiran dan perasaan kita, maka kita tidak akan melihat ada apa di balik rasa sakit yang kita terima dari orang lain. Tapi kalau kita bawa pada kesadaran ruh, yang muncul itu apa? Belum tentu kita akan membalas. Karena kita pikir, jangan-jangan orang ini menyakiti saya, sebenarnya ingin mengingatkan saya bahwa saya dulu di masa lalu pernah menyakiti orang dengan cara seperti ini. Oh, berarti saya sedang menebus utang karma, gitu misalnya. Jadi dengan kesadaran rohani, kita nggak akan membalas. Tapi kalau kita gunakan kesadaran ego yang tersakiti, maka kita pasti kalau nggak fight, ya flight. Kalau nggak fight, ya flight. Ya, kalau kita merasa malas melawan orang ini, ya udah kita pergi menjauh, itu flight. Kalau kayaknya kita jengkel sekali, ya kita fight, bertengkar jadinya. Itu ketika kita menggunakan kesadaran ruh kita, kesadaran ego kita. Jadi kesadaran itu bukan hanya tentang kesadaran kesadaran rohani saja, bukan. Ada kesadaran duniawi dan rohani. Contoh nih kesadaran rohani, duniawi. Sudah tahu kita butuh uang untuk makan. Apa sih artinya uang? Itu kalau kesadaran yang lebih dalam lagi, uang itu hanya alat tukar. Alat tukar dari kebutuhan kita. Jadi jangan terlalu didewakan uangnya, jangan terlalu disetankan uangnya. Uang itu kan kita butuh, hanya sebagai alat tukar, apapun itu. Kalau kita jadikan uang membeli buku kan bermanfaat. Kalau kita jadikan uang untuk membantu menyembuhkan orang lain kan bermanfaat. Tapi kalau kita jadikan uang untuk kesenangan, judi gitu misalnya, yang akhirnya membuat kita menderita, nah bukan salah uangnya, salah kita yang pakai. Uang itu netral aja dia, gitu. Kan netral di situ. Nah, jadi artinya kesadaran itu adalah bagaimana kita menyadari. Kesadaran itu berawal dari kita mewaspadai. Misalnya apa sih ini gitu. Nah, contoh nih, orang yang kesadarannya, kalau kita periksa ke dokter ya, orang yang kecelakaan lalu diperiksa di dokter, dicek kesadarannya, angkat tangan kanannya dengan sadar, dia tahu mana tangan kanan yang diangkat, mana tangan kiri yang diangkat. Angkat kakinya diangkat, karena dia sadar itu yang disuruh. Tapi ketika dia hilang kesadarannya, angkat tangan kanannya, dia diam. Dicubit, baru dia gerakin. Dicubit, dia bergerak menghindari cubitan itu. Ini kesadarannya mulai menurun. Nah, orang yang waspada, ketika tersakiti, dia tahu apa aja tersakiti. Oh, saya hanya dikata-katain. Apakah kata-kata bisa menyakiti? Nah, dia merenung di situ. Oh, enggak. Kata-kata sih enggak menyakiti, kecuali saya yang mempersepsikan itu menyakitkan. Ya, kalau kita pergi ke negara lain, misalnya, anggap saya nggak bisa bahasa Rusia. Saya pergi ke negara Rusia. Di sana saya dicaci maki dengan bahasa Rusia. Mungkin saya ketawa karena saya nggak ngerti. Saya lucu aja mendengar suaranya dia. Padahal dia sedang mencaci maki saya. Gara-gara kita mengerti bahasa dia, mungkin jadi kita malah marah. Kamu ngapain mencaci maki saya? Karena kita ngerti. Kadang-kadang ada saatnya di mana kita nggak usah mengerti. Ada saatnya. Ya. Berbicara tentang ego, ya. Ego, nafsu itu sering dikambing hitamkan gitu. Betul.
pertanyaan saya, apakah semua ego dan nafsu itu mesti buruk? Padahal menurutku kita hidup butuh itu gitu. Untuk bertahan hidup butuh ego sama nafsu gitu katanya. Ya, gini. Orang-orang canggih itu bikin pesawat terbang. Tentu setiap komponen, setiap tools di dalam pesawat terbang itu pasti ada gunanya karena diciptakan oleh orang-orang yang memiliki guna, ilmu pengetahuan. Jadi Tuhan yang maha sempurna ketika menciptakan sesuatu pasti semua ada gunanya. Tapi digunakan tak? Supaya berguna. Jadi tubuh, ego, pikiran, perasaan, ruh yang ada dalam diri kita, energi, kecerdasan, kan semua ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh yang maha sempurna. Tentu dia mempunyai fungsi-fungsi yang berguna. Masalahnya sekarang, kita bisa menggunakannya enggak? Kita tahu gunanya enggak? Kita bisa menggunakannya agar berguna apa enggak? Gara-gara kita salah menggunakannya, dia menjadi salah guna dan tidak berguna. Yang salah kemudian alatnya. Ya, ini yang paling sering terjadi. Ego lah disalahkan. Coba misalnya, mementingkan diri sendiri bagus apa enggak? Kebanyakan kita akan mengatakan, wah nggak bagus ini mementingkan diri sendiri. Sekarang, misalnya nih, saya mempunyai kepentingan sendiri, yaitu apa? Bisa mencapai kesalahan Tuhan dengan dengan berbuat baik pada kehidupan, karena itu langkahnya. Lalu ketika saya mementingkan diri sendiri, saya melaksanakan kepentingan diri saya sendiri dengan berbuat baik pada kehidupan, dengan banyak belajar, itu bagus apa enggak? Itu kan kepentingan apa dulu? Kepentingan kita, ya misalnya ini, kita memiliki kepentingan, kepentingan saya adalah sebagai seorang dokter yang bisa menyembuhkan. Lalu saya belajar keras, kemudian berlatih dengan tekun supaya bisa menyembuhkan orang demi kepentingan saya menjalankan tugas sebagai dokter. Bagus apa enggak? Bagus ketika mementingkan diri sendiri, asal itu menjadi berguna. Ketika malah kepentingan kita menjadi tidak berguna bagi kehidupan dan orang lain, nah bukan mementingkan diri sendirinya yang salah. Salah tempat. Baik, terjawab ya teman-teman semuanya ya. Oke, selanjutnya Pak Wayan, apakah pasangan itu mempengaruhi jalan kehidupan kita, termasuk jalan rezeki? Jalan apa? Jalan kehidupan dan jalan rezeki gitu. Oh ya. Pernah lihat mobil nggak? Pernah lihat motor nggak? Kalau motor dia punya sepasang roda, depan dan belakang. Kalau belakangnya kempes, jalannya bagus nggak? Nah, kalau mobil yang satunya kempes, bagus nggak? Nggak. Spion juga sama, spion dua kiri kanan. Kalau yang kiri nggak bagus, yang kanan nggak bagus, gimana? Yang disebut sepasang itu tentu artinya dia dua yang menjadi satu. Kalau salah satunya nggak saling mendukung kan nggak nyambung. Gitu. Ada pertanyaan seperti ini Pak ya. Menjadi manusia sukses atau sukses menjadi manusia gitu, mana yang lebih penting gitu? Di dunia ini yang kita butuhkan menjadi manusia yang sukses. Di alam rohani kita butuhkan sukses menjadi manusia. Ya, artinya ketika kita sukses menjadi manusia, kita sukses bagaimana menggunakan manas ini, pikiran ini. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang sukses. Manusia yang sukses adalah orang yang sukses menjadi manusia. Karena kalau dia tidak sukses menjadi manusia atau sukses menggunakan pikirannya, susah bagi dia untuk menjadi manusia yang sukses. Oke. Nah, kita bicara soal pikiran nih, Bang ya. Sering kan kita di encourage untuk senantiasa berpikir secara positif supaya kemudian hasilnya juga positif gitu ya. Karena kalau bilangnya fotokopi tahu itu keluarnya mesti tahu, tempe keluarnya tempe gitu kan. Tapi ada nggak sih case gitu bahwa dengan justru malah berpikir negatif gitu, tapi hasilnya justru malah positif gitu? Gimana? Karena ada sebagian orang yang dia justru malah nggak apa-apa lah nanti yang penting gitu. Tapi hasilnya malah bagus gitu. Bagaimana itu? Oh ya. Kadang-kadang itu ada orang minus itu kan lapar, min itu kan kurang, perut kurang terisi namanya lapar. Aduh, aku lapar deh. Ada yang ngasih positifnya.
Ada yang ngasih sesuatu yang membuat kita positif, terisi. Ada yang kemudian dia berpikir positif. Aku udah kenyang, akhirnya negatif, nggak dikasih makanan. Berpikir positif bisa menjadi negatif, berpikir negatif bisa menjadi positif. Dan berpikir positif bisa menjadi positif, berpikir negatif bisa menjadi negatif. Semuanya itu bisa. Semuanya itu bisa. Tergantung sekarang kita mau di posisi mana sekarang gitu. Misalnya berpikir kurang, contoh nih, berpikir negatif. Oh, kayaknya aku nggak tahu apa-apa deh. Karena itu aku harus belajar lebih banyak lagi. Akan bagus jadinya. Ya, kayaknya uangku tidak cukup untuk biaya kuliah anakku. Jadi kita kerja keras untuk biaya kuliah anak. Ya kan bagus jadinya. Kalau kita berpikir positif, kayaknya aku sudah punya ini, nggak usah yang itu. Jadi kita menjadi orang yang tidak serakah. Bagus juga. Jadi tergantung seperti apa kita melihat positif dan negatif itu. Nah, di dalam berbicara tentang jadi orang yang sukses atau manusia yang sukses, banyak kan orang-orang yang sukses itu ada apa tuh namanya the luck factor gitu ya kira-kira ya. Jadi ada faktor keberuntungan gitu kira-kira. Nah, pertanyaan saya apa saja sih aktivitas yang bisa kita kerjakan yang itu kemudian kita bisa menuai keberuntungan dalam hidup gitu? Sebenarnya orang tidak ada yang beruntung sebenarnya. Yang ada tuh dia punya tabungan. Wah, kamu beruntung ya bisa dapat hadiah dari bank ini. Lah kalau nggak punya tabungan di bank itu? Iya benar juga. Ah, kamu beruntung ya nomor loterimu menang. Aku kok nggak beruntung, kamu pasang lotre? Enggak. Jadi kita harus punya tabungan. Orang yang punya tabungan karma baik. Kadang dia lupa bahwa dia punya tabungan karma baik. Tiba-tiba ada orang yang membantunya. Kok aku merasa beruntung? Dia merasa beruntung. Padahal itu disebabkan karena dulu dia pernah punya karma baik. Yang sudah mungkin dia lupakan. Nah, kumpulan karma baik yang kemudian tiba-tiba datang tanpa dia sadari, itulah yang sering disebut sebagai keberuntungan. Kalau misalnya ini kita hanya fokus pada kekuatan mindset aja, misalnya kita mencoba untuk meng-create keberuntungan kita sendiri, itu memungkinkan nggak, Pak? Kalau mindsetnya keberuntungan itu adanya pada keberuntungan, untung kan. Kalau orang punya untung, diapain untungnya? Untung bisa dibelanjakan, untung bisa ditabung. Lagi-lagi hubungannya adalah dengan tabungan karma, pembelanjaan karma, perbuatan karma kan gitu. Jadi kalau dia punya keuntungan lebih nih, dia tabung dalam bentuk karma, dia tolongin orang lain, ada dia simpen, itu yang membuat dia beruntung. Pada saat dia nggak punya, orang yang dulu pernah dia tolong akan membantu dia. Atau pada saat dia nggak punya, tabungannya akan membantu dia. Nah, artinya keberuntungan itu datang dari mindset yang suka menyimpan karma baik itu. Ya. Berarti semakin berbuat baik, bisa disimpulkan nggak sih? Orang yang semakin sering berbuat baik juga akan mengalami banyak keberuntungan. Banyak keberuntungan. Kenapa? Karena dia punya banyak tabungannya. Ya. Tapi sebenarnya kita pikir kita mendapat keberuntungan karena kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan kan sudah tahu hukum semestanya. Ya, hanya menanam yang akan menuai kan begitu. Ya, tapi kita kan kadang nanamnya sadar, kadang nanamnya nggak sadar. Menuai apa yang dia tanam. Ya, buahnya. Oke. Nah, ini berbicara soal tabur tuai nih, Pak ya. Soal menuai apa yang dia tanam gitu. Kenapa sih banyak perempuan baik dapat laki-laki brengsek, begitu pula sebaliknya gitu? Kadang orang-orang baik itu seperti contoh nih, saya lupa Einstein apa Newton itu, Einstein kayaknya apa Newton, lupa saya. Dia punya istri yang cerewet, sampai tetangganya bingung. Kamu kan orangnya baik, kenapa punya istri yang cerewet? Akhirnya dia merasa demikian, kemudian dimarahinlah istri tetangganya itu. Tahu nggak kamu, suamimu itu orang yang sangat baik, kamu jangan cerewetin dia. Dia sangat berguna bagi kehidupan ini. Satu hari kemudian si istri itu kemudian berhenti cerewet. Setelah si istri berhenti cerewet, saya lupa ya, anggap aja Newton ya. Si Newton kemudian keluar dengan tersungut-sungut gitu. Ditanya, "Loh, kenapa biasanya kamu kan happy-happy aja? Kenapa hari ini kamu malah tersungut-sungut seperti ada masalah? Padahal aku nggak dengar suara istrimu ngomel-ngomelin kamu." Nah, itu masalahnya. Biasanya setiap pagi istri ngomelin saya.
gara-gara istri ngomelin saya bisa fokus supaya nggak mendengarkan suara istri saya bisa fokus pada penelitian saya. Hari ini dia nggak ngomel-ngomel, saya fokusnya ke dia. Nah, jadi kadang-kadang itu yang kita anggap baik dan buruk itu kan penilaian kita. Nah, saya orang bodoh, tapi kok punya pasangannya ganteng, pinter gitu misalnya. Yang namanya saling isi mengisi kan demikian. Satunya bodoh, satunya gitu. Saya orangnya kalem, kok punya istri cerewet, ya saling isi mengisi. Kalau dua-duanya cerewet, nggak nyambung. Kalau dua-duanya diam, sama-sama diam, nggak nyambung. Nanti misalnya nih, sama-sama pendiam nih, ditanya sama psikolog, hubungan suami istrinya gimana komunikasinya? Kami sama-sama diam. Ternyata dua-duanya ada orang yang polos. Dikiranya diam-diam karena marah, tapi diam-diam karena memang dua-duanya nggak bisa ngomong. Jadi memang kita dibuat. Ya, kita saja yang merasa bahwa pasangan hidup kita nggak cocok dengan kita. Memang kita nggak pernah ada yang cocok. Tugas kita mencocokkan. Nah, ini Pak Wayan, kalau kita ngobrol soal spiritual itu, rata-rata teman-teman kan ada yang rela habisin banyak uang untuk mengetahui masa lalunya, seperti Pak Wayan dulu raja bangga gitu ya. Tapi itu sebenarnya bisa dilakukan nggak sih Pak Wayan? Dilakukan sendiri di rumah tanpa pembimbing gitu. Karena kadang muncul iseng-iseng penasaran gitu kan ya. Kita percaya bahwa sebelumnya sudah ada kehidupan gitu. Itu tuh gimana menurut Pak Wayan? Bisa sebenarnya, bisa. Artinya begini, kalau kita sering-sering terhubung ya. Sering terhubung dengan tubuh kita, itu kan menyimpan banyak rekaman masa lalu kita. DNA kita. Sering terhubung dengan 450 juta tahun. Oh ya, terbawa. Nah, contohnya kadang-kadang ketika kita misalnya sudah tidur di tengahnya kasur, tiba-tiba merasa mau jatuh gitu. Oh iya. Itu kan rekaman kita ketika kita masih sering tidur di atas dahan itu. Merasa akan jatuh. Oh gitu ya. Sering cegukan gitu. Itu kan refleks yang kita bawa ketika kita berpindah dari amfibi menuju ikan menuju daratan gitu. Gila. Terbawa sampai sekarang gitu. Orang sekarang suka push up gitu kan. Ingatan kita ketika kita masih jadi lizard gitu. Sekarang aja otak kita masih ada otak reptilian brain-nya. Berarti memang awalnya kita dulu berasal dari binatang. Lah kan yang masih tersisa itu kan yang masih mirip-mirip itu kan sel kita. Ada mitokondrianya, ada begininya kan ada di zaman-zaman itu. Semuanya masih ada. Nah, di roh kita tuh ada. Tapi saya ini orang yang pragmatis. Kalau yang hari ini aja nggak habis sudah pelajari, ngapain cari yang dulu? Gitu. Ya. Misalnya apa yang kita cari misalnya? Ini bukan mau mencegah ya, tapi hanya mau mengajak. Kalau kita sudah sampai, what next? Oh ternyata aku dulu adalah Raja Majapahit. Kerajaanku mana mau bangun lagi? Cukup pelajarin dia sebagai sejarah bahwa kita pernah dulu menjadi negara yang besar gitu misalnya. Sekarang kita harus tambah besar itu aja. Sekarang kita harus lebih hebat dari yang dulu. Di zamannya Nusantara itu bagus. Sekarang di zaman sekarang kita harus lebih bagus lagi. Ya. Kalau dulu kita Raja Majapahit gitu misalnya, sekarang ternyata kita orang miskin. Siapa yang menyuruh menghormati orang miskin yang mengaku Raja Majapahit? Udah nggak usah. Nah, kemudian hidup ini berjalan ke depan. Makanya mata kita itu searah dengan kaki kita. Coba bayangkan kalau kaki kita menghadap ke depan, mata ke belakang, baru kita disuruh berjalan ke belakang. Ya. Kaki ke depan, langkah kita ke depan, mata ke depan, artinya apa? Kita disuruh berjalan terus ke depan, kurangi melihat masa lalu. Yang sekarang aja kita ini gitu. Iya. Gitu. Yang penting di present moment gitu ya. Present moment. Karena present itu hadiahnya kan. Betul. Nah, ini nih ada fenomena yang menarik ini, khususnya di teman-teman saya sesama Muslim.